Wah, Nmax. Ya, akhirnya sahabat otomotif kompas.com kita kebagian nih untuk mencoba Yamaha Nmax Turbo yang TechMax, yang tipe tertinggi ya jadinya ya. Nggak juga sih sebenarnya. Kedua dari paling tinggi, karena yang paling tinggi kan yang Ultimate tuh yang dapat damper. Jadi kita kebagiannya yang Nmax TechMax tanpa damper, tapi yang udah speknya sih udah tinggi banget sih, udah bisa dibilang X-Max versi kecilnya lah, X-Max Lite. Nah, jadi kita udah coba berkendara harian menggunakan motor ini. Jadi teman-teman yang penasaran, stay tune terus di video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kita langsung masuk ke dalam videonya. Ya, jadi Yamaha Nmax Turbo TechMax. Ya, jadi merupakan tipe tertinggi dari keluarga Nmax generasi ketiga. Jadi ada yang paling murah kan Neo, terus yang kedua tuh yang Turbo, terus Turbo TechMax yang ini, lalu Turbo TechMax Ultimate itu untuk perayaan Yamaha 50 tahun. Jadi dia dapat damper. Untuk refresh sedikit, kita bahas dulu perbedaan-perbedaannya apa aja yang baru di Nmax Turbo TechMax ini. Nah, jadi kita bahas dulu perubahannya sedikit. Jadi udah jelas ya, dia all new modelnya semuanya. Depannya kalau dari samping nih, kita lihat dari samping dia lebih pesek bagian depannya. Tapi sekarang lampunya udah baru nih, jadi menyatu. Ini sennya sekarang menyatu dengan headlamp. Terus ada dua proyektor nih untuk lampu jauh dan lampu utamanya. Ini windshield jadi lebih tinggi kayaknya sih kalau dilihat secara kasat mata ya. Terus spakbornya sekarang modelnya ngikutin kayak X-Max nih. Jadi kanan kirinya mengikuti warna bodi dan yang tengahnya warna plastik. Dan ini jadi kelihatan keren nih, kaki-kakinya jadi lebih padat karena dia menutupin shocknya. Dan ini boleh juga nih kayak nih kalau diganti ke Nmax Gen 1 ya, atau Gen 2, karena shocknya masih sama sih. Menarik nih. Lalu untuk bagian sampingnya juga all new, tapi ya masih ada resep-resep dari Nmax generasi sebelumnya ya. Terutama nih bagian tengahnya sini nih ada ala-ala Delta Box gitu, warna silver ya. Tapi overall looknya nih mirip sama X-Max. Ini kan bagian depannya nih kayak bagian ini yang besar ini. Terus ini karena ini yang Nmax TechMax, dia mendapatkan bed sebelah sini. Nah, untuk bagian belakangnya nih, lampu belakangnya sekarang jadi lebih kecil. Kalau dilihat dari Gen 1, Gen 2, Gen 3 kayak makin kecil-kecil nih. Yang Gen 3 ini paling kecil. Lampu belakangnya semua sekarang udah LED, lampu sennya juga udah LED nih, terpisah. Spakbornya sama kayak Gen 2, ada pantat kucingnya. Dan ada yang lupa tadi saya kasih tahu bahwa shocknya ini sekarang lebih tinggi dibanding yang Gen 2. Jadi ada perubahan posisi berkendara nih. Nanti kita bahas. Sisanya untuk kaki-kaki masih sama, ring 13, bannya juga masih sama dari Gen 1 sampai Gen 3 ini. Depannya 110, 70 ring 13, belakangnya 130, 70 ring 13. Nah, untuk yang varian Turbo TechMax ini dia sudah pakai keyless. Jadi sekarang kita bahas bagasi dulu kali ya. Wah, ini dia bagasinya. Bagasinya masih mirip-mirip dengan Nmax generasi 1 dan 2. Nggak semua ukuran helm bisa masuk ya. Nah, menurut data nih bagasinya lebih besar dibanding Nmax generasi 2 ya. Dia nih ukurannya 25 liter. Tapi ini karena ada banyak tonjolan-tonjolan, ini tonjolan untuk throttle body, tonjolan untuk ban. Jadi kesannya kayak kelihatannya kecil ya. Tapi ya 25 liter nih teman-teman. Kalau yang Gen 2 tuh 24. Jadi kalau nih kita masukin lagi barang-barangnya. Ini ada sisa segini. Nah, ini masih bisa sih untuk naruh tas atau lain-lain lah di sini. Nah, kita pindah bahasan lagi ke bagian depan. Ini masih ada dua buah tempat penyimpanan lagi. Yang sebelah kiri ini muat tuh botol 600 ml. Dan ini di dalamnya ada charger. Kalau yang khusus yang Turbo TechMax ini dia chargernya udah Type C, jadi nggak universal ya teman-teman. Kalau yang Neo tuh masih lighter. Dan kalau kalian mau ngecas HP dia nggak ada tutupnya. Jadi kalau ngecas ya masih, kalau hujan gitu kan ya agak beresiko juga nih. Dan untuk yang sebelah kanan ini untuk tempat penyimpanan aja sih. Dan ini masih cukup untuk menaruh handphone. Jadi yang sebelah kiri sini kalau ada yang bikin tutupnya bisa jadi peluang usaha nih. Lalu pindah ke bagian stangnya nih. Wah, nih lihat sebelah kiri nih, saklarnya macem-macem banget. Ini karena ini yang Yamaha Nmax Turbo TechMax. Ya nggak cuma yang TechMax sih, yang Turbo juga. Dia ada tombol shiftnya nih, karena dia sudah menggunakan YECVT. Nanti kita bahas nih. Terus dia karena udah speedonya aja kayak X-Max,
dia bisa pilih-pilih nih, ada menunya nih. Ini tombol untuk menu, ini untuk back. Tapi sisanya ya sama aja nih, kayak lampu, sen. Terus ini ada mode ya, karena yang YECVT ada 2 mode kan, sport dan town. Ini tombol mode di depan nih kayak tombol lampu jauh lah. Terus untuk pindah ke sebelah saklar kanan, dia ya biasa juga untuk starter, hazard, dan start stop system. Dan ini dia teman-teman, fitur yang bikin manja pengguna NMAX baru nih, yaitu speedometernya. Speedometernya kayak X-Max yang connected. Tuh, wih keren, bisa lihat RPM-nya. Terus nih ada mode kan, mode T untuk tahun kayak mode Eco lah ya. Terus ada mode Sport, mode S. Dan karena ini udah Yamaha Connect juga, nih ada logonya itu, ada gambar baterai dan app. Ini speedonya udah connect ke handphone saya. Ya nanti kita bahas. Nah untuk detail speedometernya, ini kita pencet aja. Tuh sama kayak yang X-Max ya, bisa ngatur musik. Ini udah bisa lihat odo tripnya. Terus ini untuk penyetelan, kalau tadi tuh layar utamanya mau lihat, teman-teman mau lihat bagian yang mana? ECVT atau tachometer, mode eco atau kecepatan. Terus untuk navigasi, terus notifikasi ini bisa lihat pesan dari misalnya WhatsApp gitu ya contohnya. Terus bisa lihat weather juga, cuaca. Terus ini settings untuk pengaturan macam-macam, untuk seperti mematikan traction control, connect Bluetooth, terus reset trip, brightness speedometernya, dan lain-lain. Jadi udah lengkap banget ini. Nah tapi ada satu juga yang saya kurang demen nih. Jadi kalau kita pencet home, ini ada average speed, average fuel. Ini kalau average fuel saat kita lagi jalan. Ini ada tripnya, trip time. Dan ini yang keren nih, ada temperatur radiator. Terus ada tegangan aki. Tapi dia tripnya cuma 1. Jadi kalau ini kita masuk ke setting ya, setting. Oh nih trip. Tuh tripnya cuma ada trip 1 dan trip F. Kalau trip F ini untuk kalau misalnya bensin udah kedip-kedip dia baru nyala. Jadi trip untuk bensin 1 udah tiris. Ini jadi tripnya cuma ada 1 dan odo full. Kenapa nggak ada trip 2 aja ya? Yang di atas ini bisa di setting, jadi kita mau nampilin trip A atau trip 1 tadi, atau yang odo di atas ini. Ini untuk indikator bensin dan speed. Nah di sini ada petunjuk nih, ada angka 1, 2, 3. Nah gunanya untuk apa tuh ya? Nah itu adalah bisa dibilang levelnya ya, levelnya YECVT-nya. Jadi YECVT ini kan berfungsi bisa untuk menambah boost. Jadi kan kenapa namanya NMAX Turbo tuh, turbonya tuh maksudnya sensasi boost dari turbo. Nah ini adalah tingkatannya, ada level 1, 2, 3. Dan YECVT ini efektifnya berfungsi sebelum VVA menyala. Nah VVA menyala di RPM 6000. Jadi kalau dipakai 0 sampai 6000 tuh kerasa banget boostnya. Jadi kalau pas pakai akselerasi tuh jadi lebih cepat lagi mencapai RPM tinggi. Tapi saat misalnya VVA udah nyala tetap kerasa, cuman kerasanya nggak senarik saat di bawah RPM 6000 atau sebelum VVA menyala. Dan kalau untuk mode S ya, atau mode sportnya ini, dia otomatis menambah sensitivitas dari gasnya. Jadi kita gas dikit dia RPM-nya langsung naik dah. Otomatis akselerasi lebih mantap lagi. Dan yang kerennya lagi, karena ada YECVT ini, motor NMAX Turbo ini bisa engine brake. Jadi saat kita tutup gas, motornya otomatis mendeteksi. Jadi kita tinggal pencet tombol shift-nya. Dan ini misalnya kita naikin ke level 1, 2, 3, dia otomatis engine brake. Level Jadi ya bisa lumayan lah ngirit-ngirit kampas rem. Dan ini berfungsi banget nih kalau apalagi misalnya kita lagi di turunan di daerah pegunungan, atau misalnya di tanjakan pun kita bisa pakai kalau untuk akselerasinya kan. Nah misalnya kita sekarang coba nih fitur-fiturnya nih. Misalnya saya setel musik. Ini sekarang saya, jadi ini udah connect ke handphone saya. Nih kita pencet tuh. Ini dia bisa ngatur volume. Terus kalau misalnya ditahan untuk next tuh. Terus bisa play pause juga. Terus yang kedua ada navigasi. Tapi untuk napilin navigasi sebenarnya bukan dari sini. Ini adalah menu untuk navigasi ya, kayak mau pulang ke rumah atau ke kantor atau lainnya. Ini bisa nyari juga nih pom bensin terdekat. Tapi untuk sebenarnya untuk mau lihat mapnya kita harus pencet home ke sini, terus kita pencet home lagi. Nah dia untuk loading tuh, dan ada
Maps-nya. Ini maps-nya juga cukup detail ya. Kita sekarang lagi ada di sirkuit Sentul. Bisa di zoom juga, zoom out, zoom in. Terus ada cuacanya juga, ada jam. Terus kita lagi di jalan apa namanya. Ini udah lengkap banget sih. Untuk level NMAX sih udah, ini terlalu canggih nih kayaknya nih. Tapi ada kekurangannya juga. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan fitur navigasinya, teman-teman harus install aplikasi di handphone juga nih, yaitu Garmin Street Cross. Jadi teman-teman tinggal login, bikin akun, dan setelah itu harus download mapnya lagi. Jadi kalau udah download, bukannya model mapnya kayak Google Maps yang harus kayak streaming, aplikasi Garmin Street Cross ini harus di download mapnya. Dan untuk mapnya ini dia langsung seluruh Asia ya, Asia Selatan, jadi nggak cuma Indonesia doang, dan itu ukurannya 2 GB. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan fitur Maps-nya ini harus mengorbankan baterai handphonenya juga ya, tapi kan udah ada chargernya juga sih di motor ini, jadi ya bisa dibilang aman lah ya. Wah nih, dan ini notification nih, baru ada WhatsApp masuk nih. Nah sekarang kita cek chatnya apa sih. Lah ini Mas Gregi apaan sih nih? Hui Tio Abnej. Set ini bahasa apaan teman-teman? Ini mungkin tolong dibantu di kolom komentar ini artinya apaan. Tapi ya ini salah satu fitur yang sangat membantu kalau kita lagi di jalan. Jadi nggak usah buka-buka HP. Misalnya kita lagi di lampu merah, tinggal buka fitur notification ini. Jadi ini semua SMS, WhatsApp, semua yang berbentuk pesan bisa muncul di fitur ini. Sekarang ke posisi berkendara. Tinggi badan saya 170 cm-an lah. 170 atau 173 saya juga lupa. Nah, sekarang duduk. Nah, ini sekarang posisi motor lagi standar 2. Ya wajar lah. Sama sih sama dari Gen 1, Gen 2, Gen 3. Masih gigit. Dan kita turun. Nah, bisa napak, aman. Dan ini ada perubahan karena soknya jadi lebih panjang. Otomatis posisi duduknya lebih tinggi, tapi ya nggak tinggi-tinggi banget sih. Jadi saya juga masih napak-napak aja kan. Dan decknya, ternyata decknya ini rasanya lebih maju ya, karena kalau di NMAX Gen 1, Gen 2 kakinya masih bisa ke belakang lagi nih. Nah untuk NMAX generasi ketiga atau yang Turbo TechMax ini duduknya jadi lebih 90 derajat ya, ergonomisnya jadi otomatis lebih nyaman juga sih. Tuh posisinya nyaman. Dan karena joknya tadi yang saya bilang joknya lebih tinggi, jadi kalau di NMAX Gen 1 itu rasanya masih bisa agak selonjoran, agak nyantai gitu ya. Jadi karena joknya lebih rendah, kita otomatis bisa kayak ke belakang gitu badannya. Kalau yang ini jadi badannya kedorong ke depan, jadi otomatis lebih tegak. Tapi ya itu hasilnya rasa berkendaranya jadi lebih optimal. Karena posisi jok tadi yang juga agak naik, otomatis posisi duduknya berbeda nih. Jadi berpengaruh juga ke selonjorannya. Jadi selonjorannya kalau yang lama kan karena joknya bisa lebih ke belakang, jadi kakinya juga agak ke belakang berarti kan. Nah ini karena kakinya jadi agak lebih maju, otomatis posisi kakinya jadi agak ke belakang gitu ya. Tetap nyaman sih, tapi ya kalau sebagai saya nih sebagai pengguna NMAX Gen 1 rasanya agak berbeda aja sih. Tapi nyaman, tetap aman. Yamaha Lexi yang 155. Jadi otomatis sudah memakai mesin yang generasi yang lebih baru, tensioner udah pakai model hidrolik. Dan untuk khusus yang Turbo TechMax ini dan yang varian turbo, dia udah memakai YEC VT, jadi nggak pakai roller lagi. Dan rasa berkendara dipakai hari udah menarik banget nih. Untuk mencapai 80 km per jam aja tanpa bantuan YEC VT itu udah sangat mudah dicapai. Dan untuk manuver, handling dia juga nyaman, motornya enteng, bisa diajak untuk pokoknya untuk masih filtering masih enak. Untuk belok-belok juga aman, walaupun dengan pembaruan suspensi yang makin panjang dan klaimnya Yamaha juga lebih empuk, tapi rasanya untuk manuver-manuver juga tetap rigid sih. Nah tapi itu juga menjadi kekurangan karena
saat kita misalnya kena posisi tidur atau kena speed trap, dia rasanya jadi agak keras. Kerasnya juga, tapi ya kerasnya masih di ambang batas normal lah. Lebih ke bantingannya nih, redamannya kurang baik aja, jadi agak tajam gitu. Dan untuk joknya saat dipakai berkendara jarak jauh, ya masih mirip-mirip dengan NMAX Gen 1. Kalau pakai agak jarak jauh kayaknya tetap agak pegel sih joknya. Wah, ini rasanya kalau dipencet-pencet gini empuk, tapi kalau lama-lama dia makin kempes. Terus ini kan ada di joknya kayak ada motif-motif gitu ya. Ini cukup gigit bagian bokong sih. Jadi kalau misalnya lagi rem mendadak atau lagi misalnya ada akselerasi, ini udah lebih dari oke nih. Lalu untuk mode S-nya atau mode sport, ini ya sporty banget, karena dia akselerasinya jelas lebih sensitif lagi. Jadi kita gas dikit aja dia udah RPM-nya langsung naik lah. Dia misalnya kita gas sampai 20% aja bisa naiknya bisa 2000 RPM. Kalau pakai mode town kita gas 20% itu paling naiknya cuma 1000 RPM. Jadi udah jelas berbeda banget. Apalagi dikombinasikan dengan YECVT-nya. YECVT sebenarnya ini gimmick, tapi gimmicknya dalam artian yang bagus karena bisa menambah pengalaman berkendara ya, jadi lebih fun lagi dan terutama lebih safety lagi sebenarnya. Kenapa lebih safety ya? Kayak tadi yang saya ceritain, misalnya kita lagi di turunan kan, kalau misalnya lagi di turunan kita misalnya remnya amit-amit blong, kita bisa mendapatkan bantuan engine brake dari Y-Shift. Jadi kalau kita tutup gas terus kita pencet Y-Shift, dia otomatis naikin RPM. Rasanya seperti engine brake di kendaraan manual, kayak turun gigi 2 gigi lah. Nah, dan kalau di motor ini tuh di level 3-nya. Dan untuk akselerasi, dan ini sebenarnya ini akselerasi ini kayak selama saya pakai harian rasanya justru saya ini paling jarang saya pakai, karena tanpa Y-Shift-nya aja akselerasi udah lebih dari cukup. Tapi kalau saat kita pakai Y-Shift-nya nih langsung RPM-nya langsung teriak, bisa tiba kita gas sedikit aja tiba-tiba udah 8000, udah hampir redline RPM-nya. Itu di mode town. Kalau di mode sport itu lebih cepat lagi. Dari berbagai pembaruan, dari fitur semuanya, pokoknya deh all new ya NMAX Turbo ini. Tetap ada minusnya yang saya temukan setelah beberapa hari berkendara dengan motor ini. Yang pertama, yang agak lucu sih. Jadi karena tombol Y-Shift-nya ini di bawahnya klakson, saya tuh gak ketuker-tuker nih. Klakson sama Y-Shift. Terutama kalau misalnya kita butuh rem agak mendadak. Jadi saya mau pakai fitur engine brake ya. Nah, malah kepencet klakson. Terus kalau misalnya saya butuh akselerasi, ya pokoknya suka kebalik-balik aja nih, agak annoying juga sih klakson sama Y-Shift ini posisinya atas bawah. Jadi karena tombol Y-Shift ini agak jauh ya di rahi. Tapi ya kalau udah biasa sih harusnya aman-aman aja. Tapi untuk pengendara baru kayaknya harus menyesuaikan sih. Lalu untuk tutup tempat penyimpanan sebelah kiri nih nggak ada. Padahal dikasih colokan ya charger Type C di sini. Tapi ya kalau kita udah charge, misalnya kita kehujanan, nggak ada tutupnya ya jadi bahaya juga ya. Terus bisa kalau misalnya lupa gitu naruh handphone di situ, bisa ketinggalan, nggak jadi kelihatan ya. Kayaknya lebih aman kalau yang sebagian ini yang kebuka nih dikasih tutup, jadi biar kayak X-Max dan kelihatannya kan lebih rapi ya kalau kanan kirinya ada tutupnya gitu. Lalu yang ketiga nih, yang terakhir, ada yang ini sih, harga. Dia dibanderol harganya 43 jutaan. Ini sebagai pembanding 2015 waktu NMAX keluar, NMAX varian paling murahnya itu 23 juta. Lalu di tahun 2024 ini, sebulan yang lalu, kita bandingin sama yang misalnya generasi paling base modelnya aja naiknya udah 10 juta lebih teman-teman. Dia yang paling murah yang Neo itu 32 juta dan yang ini harganya 43 juta. Tapi dengan fitur-fitur tadi seperti speedometer, udah model X-Max dan interaktif banget, banyak banget fiturnya. Terus YECVT ini yang bisa memberikan kesan berkendara yang berbeda nih, apalagi untuk motor matic. Ya, jadi ada rasanya kayak atau jadi kayak ala-ala motor kopling gitu ya, atau motor manual. Untuk harga 43 juta kayak saya balikin lagi ke teman-teman deh. Kalau saya sih punya duit 43 juta, menurut saya worth it. Karena ya tadi yang diberikan fitur dan teknologi yang diberikan nih bisa dibilang sepadan. Jadi gimana sahabat otomotif kompas.com dengan segala fitur dan pembaruan di NMAX Turbo TechMax
Ini dengan harga bandrol 43 juta rupiah. Itu sebenarnya emang agak berat ya kalau udah denger harganya ya. Tapi kalau menurut saya sih oke-oke aja, worth it aja. Emang fiturnya juga kepake semua kan. Terus teknologi YECVT juga fresh untuk kelas Matic di 150 cc ya. Jadi bisa banget nih untuk dipinang. Tapi sebenarnya balik lagi ke kalian sih, menurut kalian worth it apa enggak nih. Jadi kita juga sebenarnya nge-review juga yang untuk yang tipe yang Neo. Jadi teman-teman tinggal lihat aja di channel kita otomotifkompas.com. Jadi jangan lupa like video juga, komen kalau misalnya ada pertanyaan, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman update sama video-video kami ke depannya. Jadi terima kasih sudah menonton.